Berdoa. Mungkin Ibu akan minta tolong kepada ketua kelas siapa? Ketua kelas hadir ya? Oke. Untuk memimpin doa. Kita belajar mulai kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Baiklah, saya akan mengisi lembar kehadiran. Saya absen dulu. Adinda, Hadir. Kafa, Hadir. oke, semua hadir ya pada hari ini ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, kita akan lanjut pada inilah tujuan yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini ya. Bisa? Iya. Kalau sudah bisa, Ibu mau tanya dulu ya. Materi minggu lalu kalian belajar apa? Ya, pada apa? Iya, pada bayi ya. Kalau sekarang Pengertian pertumbuhan berkaitan dengan adanya perubahan dalam besar, jumlah, dan ukuran atau dimensi tingkat sel, sehingga bisa diukur dengan bisa mungkin silakan. Oke, Yuli suka menjawab. Alhamdulillah ya, masih ingat materi yang lalu. Bagaimana Yuli? Apalagi yang kamu ingat? pertumbuhan adalah perkembangan. Iya, ya jadi karena itu materi saling berkelanjutan ya. Jadi materi ini ya materi pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah ya untuk manfaatnya pada diri kalian. Ada nggak? Dan untuk dunia industri di sini adalah puskesmas dengan rumah sakit, klinik ya. Silakan. Manfaat mempelajari materi ini, kita dapat memahami tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Silakan Pak. Nah, metode pembelajaran, jadi silakan tanya jawab. Saya tanya jawab adalah diskusi ya, dan terus ada LKPD seperti kemarin ya, dalam bentuk diskusi silakan pecahkan masalah ya. Ada penugasan dalam bentuk LKPD ya, dan itu metodenya. Untuk modelnya seperti kemarin mungkin BL ya. Dan apa? Tadi saya katakan sikap ya. Saya selalu harus itu dalam bentuk observasi ya, sosial ya, jujur di sini jangan sebentar dalam bentuk Google Form ya. Selalu kalian tahu kan pengetahuan itu dalam keterampilan ya. Jadi di saat kalian melakukan tindakan ini, ayo silakan berdiri. Iya. Hasil pengamatan kalian apa sih yang kalian lihat di video ini ya? Bisa mungkin silakan. Oke. Seorang anak yang kelihatan pendek. Iya, seorang anak yang kelihatan pendek ya. Perhati apa? Ya mati di situ apalagi masalahnya? Ayo silakan. Halo. Iya sudah bisa. Ayo siapa lagi yang bisa? Silakan Pak. Di pertumbuhan dan perkembangan. Iya. Katanya Tata ada masalah di pertumbuhannya. Jadi di sini ya masalah pada pertumbuhan dan perkembangan. Sering mendapatkan seperti ini? Di keluarga saya ada yang mengalami seperti video di atas itu. Bisa karena makanan, gizi. Ya sama yang dikatakan Tata. Iya mungkin selain makanan ada juga faktor lainnya ya. Makanya kalian sebentar akan melakukan mencari informasi lebih supaya KPD bagi kelompok kalian ya. Karena tunjuknya ya sambil melihat. Silakan. Kelompok itu tuliskan nama masing-masing dari jangan lupa tulis nama fokus. Gak ada yang kalian ingin tanyakan mungkin ya dia tak. Katanya Bu bisa dicari di internet. Oke, ada lagi selain kata internet mau buku ya silakan. Jadi tapi yang bagian dan nanti akan dipresentasikan di depan ya. Silakan melalui PowerPoint. Gunakan PowerPoint. Ayo silakan. Silakan baca stimulusnya dulu, terus kalian identifikasi masalahnya apa sesuai dengan pertanyaannya. Yang diberikan cuma 20 menit untuk menjawab LKPD, terus akan dipresentasikan ya. Ya, sampai menjawab nomor 1, sampai menjawab identifikasi masalah
salah supaya lebih cepat sampai yang menjawab pertanyaan nomor 2 untuk faktor penyebabnya ya, akar penyebabnya, terus siapa yang menjawab solusinya. Aspek sikap yang saya nilai ya, mampu bekerja sama antar kelompok ya. Kurang 5 menit lagi, silakan. Ketepatan waktu dalam menjawab LKPD itu juga ada penilaiannya ya. Jadi menjawab LKPD juga ada penilaiannya. Jadi jangan sampai lewat dari waktu yang sudah diberikan. Silakan. Habis ini presentasi ya. Waktu yang diberikan untuk menjawab LKPD 20 menit ya. Jadi sudah sampaikan. Tapi sudah mampu. Untuk pertanyaan pertama, berikan penjelasan berdasarkan kasus di atas. Identifikasi masalah yang dialami oleh anak. Masalah yang dialami oleh anak adalah masalah perkembangan karena anak lesu, respon sosial lambat, kontak mata terbatas, berpakaian masalah. Mengapa pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada setiap anak berbeda-beda? Itu tergantung pemberian biologis dari orang tua sejak lahir dan dari pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya pengaruh keluarga, teman sebaya, sekolah, lingkungan, masyarakat, dan budaya. Terus, untuk pertanyaan ketiga, apa kaitannya pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang dalam menstimulasi otak untuk menghasilkan hormon-hormon yang diperlukan untuk perkembangan sang anak. Stimulus tersebut dapat diberikan berupa pengamatan, cinta tulus, dan yang diberikan orang tua. Itu juga tergantung lingkungan anak. Ya, aplaus dulu untuk kelompok ini ya. Terima kasih. Ya, jadi ada yang tanyakan pada kelompok ini, silakan. Ya, untuk kelompok 2 ya, untuk dipresentasikan. Terima kasih anak ya, sudah sangat baik menjawab pertanyaannya. Kelompok 2 ada sangat mempengaruhi. Apalagi tadi yang sudah disebutkan, sangat bisa mengulang. Sangat sebaya, apalagi peran sosial ya, apalagi keterampilan membaca ya, sangat mempengaruhi perkembangan. Kalau anak dari sejak dini stimulus ya, anak dari sejak dini stimulus, bahkan dari bayi pun sudah distimulus dalam perut ya, dalam musik, itu akan mempengaruhi kecerdasan otak ya. Stimulus tadi kan berkaitan dengan apa? Iya tadi ya, stimulus ya, dengan hormonnya itu akan membantu untuk membantu kecerdasan seorang anak. Jadi memang dari sejak dini dalam perut itu ada di stimulus sehingga anak itu nanti saat dia sekolah dia mampu melaksanakan tugasnya dia, yaitu salah satunya adalah mampu membaca. Karena kalau dia tidak mampu membaca di usianya dia, usia sekolahnya dia akan merasa apa? Malu. Apalagi? Iya, sosialnya akan gimana setelah kalian mempelajari melakukan pelajaran pada hari ini, apa yang kalian rasakan? Ya, silakan. Ayo, apa yang kalian rasa setelah kalian mulai belajar akan di pada pembelajaran? Ya, iya, coba. Ayo, ada perbedaannya ya? Menambah wawasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Iya. Menambah wawasan. Kedua apa lagi? Siapa yang lebih aktif? Harusnya siapa yang harus lebih aktif? Ya. Presentasi dan media. Ya, gimana? Menonton enggak? Ada yang mau menonton enggak? Enggak. Lebih gimana? Lebih berwarna. Namanya pelangi, ya? Apa? Lebih berwarna. Maksudnya apa? Dengan diskusi, ya, dengan metode tanya jawab, dengan metode apa lagi? Jadi lebih asik ya, lebih menyenangkan ya. Alhamdulillah. Jadi ada peningkatan ya, minat belajar kalian ya, mudah-mudahan untuk belajar pada konsep dasar keperawatan. Oke, silakan kalian menyiapkan handphone evaluasi melalui Google Form dan silakan kalian melihat. Saya sudah akan mengirim ya, silakan. Saya akan mengirim, sudah masuk? Oke, sudah masuk.
menjawab pertanyaan dari Google Form 10 menit. Boleh waktunya itu? Ya, kita sepakati 10 menit. Baik, sudah dibuka semua? Sudah ya? Oke. Sudah ya? Sudah semua? Sudah. Oke, sudah semua. Sampai yang belum angkat tangan. Saya beri waktu sedikit, 1 menit. Ada? Oke, sudah semua ya. Jadi saya akan periksa dulu Google Form-nya yang masuk ya. Tadi sebelumnya ada 6 semua hadir ya ini hari ya. Alhamdulillah pada hari ini semua hadir. Jadi saya akan melihat dulu dan ternyata yang di atas KKM-nya ya semua berada di atas KKM yaitu 75. Alhamdulillah ya nanti ya. Jadi alhamdulillah untuk materi pada hari ini ya bisa tujuannya tercapai melihat dari KKM kalian sudah di atas KKM ya Pak di atas 75 ya. Alhamdulillah. Jadi selanjutnya apa? Kita akan belajar tentang apa? Iya, tentang apa? Keterampilan dalam Menyiapkan menggunakan alat dan bahan serta melakukan tindakan. iya, jadi tujuan keempat dan kelima, oke? Doa dan kita akan lanjut pada pertemuan kedua. Oke, silakan ditutup oleh ketua kelas, Dwi. Semuanya dimengerti. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan, marilah kita berdoa. Ayo, sebelum kita mulai pertemuan kedua, ya doa ya, doa. Setelah doa, saya mengecek kehadiran ya untuk pertemuan kedua ini. Semua hadir? Atau ada yang apa? Ada semua ya, tidak ada yang apa ya. Alhamdulillah seperti biasanya ya setelah kalian absen, saya lihat sampai tidak hadir pada hari ini, otomatis akan ketinggalan apanya? Prakteknya. Jadi ada satu tindakan yang tidak tujuannya tidak terpenuhi karena tidak melakukan pengukuran ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan untuk metode dan penilaiannya sama ya. Metode dan penilaiannya itu keterampilan di sini ada rubrik penilaiannya seperti ujian UKK yang hari ini. Silakan perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah yang kalian lihat ya? Jelas dari gambarnya? Oke, gambar pertama ini apa sih? Gambar apa? Iya, cukup tinggi ya. Ini apa? Kuesioner ya, seorang perawat yang melakukan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi kalau misalkan tidak usah lagi berpindah-pindah, sekarang kelompok yang sama kita lakukan ya. Nah, saya akan membagikan SOP. SOP-nya ada 2. Mungkin kemarin ini saya sempat share ya, dan kalian sudah pegang masing-masing. SOP-nya yang ini ya, ada bentuk SOP yang berat dada, tinggi dada, dan kuesioner. Nah, SOP-nya ini, yang ada di sini yang kalian lihat itu apa? Iya, namanya apa? Mikro apa? Ya? Mikro apa? Ya, ayo nanti kita gunakan alat ini ya, bahan dan alatnya untuk pengukuran berat dada ini. Berat dada bahannya, SOP-nya. Silakan baca SOP-nya ya, sambil saya jelaskan. Dan buku pulpen ya. Terus ada tahap prainteraksi, ada tahap orientasi, tahap kerja, dan terakhir ada tahap terminasi ya itu. Terus silakan persiapan alat. Silakan kalian saya kelompok. Adalah ya, namanya apa? Mikrotois ya, mikrotois. Ini veteran ya, sama dengan veteran. Tapi ini untuk anak yang sudah bisa berdiri. Makanya waktu pada bayi saya tidak menggunakan ini ya, atau kadang tidak menggunakan alat ini karena tidak bisa dia belum bisa berdiri. Ini untuk yang sudah mampu berdiri tegak lurus ya, sehingga bisa menggunakan mikrotois ya. Itu veteran. Terus yang kedua apa? Ada enggak? Silakan cari timbangannya. Ya, silakan lihat. Ada enggak? Ya, di posisinya ya. Terus apa lagi? APD yang mana? Menggunakan ini, ya handphone. Terus apa lagi? Iya, buku dan pulpen.
kuesionernya diisi. Terus apa lagi? Kuesioner, silakan kuesioner sini. Isi kuesionernya. Oke. Kuesioner sini dengan SOP-nya, silakan. Oke, sudah. Satu kelompok dulu maju, saya tanya. Ayo. Ayo. Membulatkannya seperti itu. Minggu ya. Kalau misalnya anak itu misalnya 6 tahun 16 minggu, itu dibulatkan menjadi apa? Bukan 1 bulan. Iya, dibulatkan jadi 1 bulan. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau dia 6 bulan, 6 tahun ya, 6 tahun lebih, dia lahir November ya, berarti sudah November, Desember, ini Januari, jadi sudah ada 6 tahun, 2 bulan, tanggal berapa ya? Tanggal 10 dia sudah lewat apa? Sedikit lagi ya, pas 2 bulan. Jadi sudah lewat toh, karena sudah lewat dari 16 hari, sudah bisa kita bulatkan menjadi 2 bulan, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya dalam bentuk 2, ya dan tidak ya. Jadi nanti pertanyaan itu diaplikasikan, dinilai apakah anak ini sesuai pertumbuhan dan perkembangannya atau tidak, dan itu akan diberikan solusi ke orang tua sesuai dengan apa yang jadi masalahnya pada pertanyaan ya. Pertanyaannya berapa tadi, umur berapa? 70? Iya. Pertanyaannya seperti ini. Saya lakukan dulu, sebentar kalian lakukan kembali ke anaknya ya. Oke. Permisi nak, ya, perkenalkan saya ya, suster ya yang akan memeriksa. Jangan takut ya, suster akan tanya, kakak atau kakak boleh tanya ya, kakak boleh tanya. Sekarang ada pertanyaannya apa? Nomor 1 ya. Kita baca dulu pertanyaannya, baru kita lemparkan ke anak atau tanyakan ke anak. Di sini ada gambar. Jangan menunjuk, membantu atau membetulkan, katakan pada anaknya. Ayo silakan. Tunjuk segi 4 merah. Silakan nak. Tunjuk segi 4 merah. Mana yang warna merah? Merah. Iya. Kuning? Iya. Biru? Iya. Hijau? Oke. Jadi pertanyaan 1 tuntas ya. Kita lanjut lagi pertanyaan kedua dan seterusnya. Bisa? Oke. Ada pertanyaan lagi? Setelah itu kita buka lepas APD. Jangan lupa dokumentasikan ya, dan beri apa hasil, beri apa ke orang tua ya, sampaikan hasilnya ke orang tua. Bisa? Oke. Masuk dalam praktek keterampilan. Siapa yang mau maju duluan? Silakan. Iya. Saya jadi orang tua ya, dan saya akan menilai keterampilan kalian juga ya. Oke. Iya, iya, lain sih berdiri, jangan menutupi membalakani ya. Saya citra, silakan kembali. Saya jadi orang tuanya ya. Oke. Depan, tunggu saya ambil keterampilan. Ayo. Mulai dari. Jangan lupa pakai APD ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan tindakan pengukuran tinggi dan berat badan anak usia 6 tahun. Yang pertama ada persiapan alat, toys. Yang kedua ada timbangan berat badan, ada Siapa yang APD, duduk ya? Yang satu menunduk. Baik. ada APD, buku dan pulpen. Tentang pasien, Umur 6 tahun dan jenis kelamin perempuan. petugas mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis. Pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. Ayo, Adek. Ayo, Nak. Silakan duduk. Mari adik. Kakak akan melakukan tindakan. Akan mengukur berat badan dan tinggi badan
tahap kerja. Petugas memastikan jarum petunjuk timbangan menunjuk pada angka 0. Petugas memerintahkan pasien melepas jaket, alas kaki, dan tas. Petugas meminta pasien untuk berdiri di atas timbangan. Petugas membaca jarum petunjuk skala. Petugas mempersilahkan pasien turun dari timbangan. Petugas menginformasikan hasil penimbangan berat badan. Berapa berat badannya? 19,3. Petugas mencatat hasil pengukuran berat badan. Makan? Benar? Satu. Nanti kelompok 2 yang ini ya, kuesioner ya. Oke. Tegak di tempat pengukuran menghadap petugas. Terus Menarik alat pengukur tinggi badan tepat pada kepala pasien. benar ya. Perhatikan apa yang diperhatikan? Rata ya? Kakinya di bawah ke serata. Iya. Dirapatkan kakinya, tumitnya. Iya. Dan baca silakan. Melihat skala yang ada pada pengukur tinggi badan. Pengukuran selesai, pasien dipersilakan memakai alas kaki kembali dan mencatat hasil pengukuran. Lakukan evaluasi tindakan instruksi kerja. Oke, hasilnya ya. Jadi berat badan 19,3 dan tinggi badan 118. Rapikan pasien dan bereskan alat. Dan sudah selesai hasil pengukuran. Sudah selesai melakukan pengukuran. Kami pamit. Baiklah adik, sudah selesai ya. Saya sampaikan. Angkat tirai, lepas APD. Cuci tangan sini saja ya. Angkat cuci tangan berapa? Ayo perhatikan semua cuci tangan berapa langkah? 6. Sini. 6. Iya. Pertama. Iya. 2. Tapi panas. Es apa nah? Iya, bisa ya dia jawab. Apa lagi? Jika ibu seorang wanita, maka ayah seorang Apa? Kalau ibu perempuan, apa? Apa? Kalau mama perempuan, kalau papa, nah laki-laki. Jangan malu-malu ya, terus? Iya. apakah anak dapat menangkap bola kecil sebesar bola tenis, bola kasti hanya dengan menggunakan kedua tangannya? Iya. Kita gunakan ini ya. Alat ini. Saya silakan suruh angkat. Ayo berdiri sini. Ya. Ayo deh berdiri sini. Tangkap ya, tangkap ya. Angkat Ya. Tangkap. Abang-abang dulu ya, kakak. Jangan langsung dilempar. Angkat tangan, diabang-abang dulu. Ayo angkat kedua tangan. Ayo.
Iya. Beri anak Ats kesempatan melakukannya 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 11 detik atau lebih? Iya. Sini, ayo berdiri lagi. Tanpa berpikir. Iya. Iya. Arahkan ya. Arahkan. Sama arahkan. Berdiri. Terus. Berdiri selama 11 detik. Satu kaki. Satu kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. Bisa. Oke. Apa lagi? Jangan membantu anak. Jangan memberitahui nama gambar ini. Suruh anak menggambar seperti contoh di kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini? Iya. Seperti mana? Segi 4. Ya. Gambarkan seperti ini. Nanti dia ikuti. Coba. Gambar di sini. Iya. Coba. Ayo. Cepat nggak? Terus. Oke. Yang ke-10, jangan memberitahu kecuali mengulangi pertanyaan sampai 3 kali bila anak menanyakannya. Sendok dibuat dari apa? Sendok dibuat dari apa, Nak? Sendok. Sendok. Leper. Leper. Sendok. Terbuat dari apa? Cepat. Ayo. Apalagi pertanyaannya? Sepatu dibuat dari apa? Dari apa? Sepatu. Tidak bisa. Iya. Jadi berapa? Hasilnya mengadukan. Beri petunjuk pada ibu atau keluarga akan melakukan stimulasi perkembangan pada anak lebih sering lagi. Setiap saat dan sesering mungkin. Ajari ibu untuk mengintervensi stimulasi perkembangan anak dan untuk mengejar ketinggalannya. Lakukan pemeriksaan fisik lainnya untuk menunjang adanya penyakit yang menyebabkan keterlambatan perkembangan. Evaluasi kembali setelah 2 minggu. Jika tetap 7 atau 8 untuk pemeriksaan lanjut lainnya. Oke, sudah? Beri aplaus ya untuk Bang Putri ya. Teman-teman sudah. Jadi hasilnya apa? Hasilnya nilainya 8. 8 itu apa? Meragukan. Jadi memang ada pertanyaan. Tadi 2 pertanyaan yang lama dia pikirkan ya. Jadi ada 2. Jadi hasilnya 8. Dari hasil hasilnya adalah nilainya meragukan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu? Disarankan ke ibunya bahwa sering-seringlah stimulus anaknya karena mengalami keterlambatan. Ya, dalam hal ini adalah menggambar ya. Ibu sering-sering perkenalkan anggota tubuh ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sempat dia tidak bisa jawab ya seperti itu. Jadi nanti akan lagi dilakukan pemeriksaan berkala. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Alhamdulillah sampai pada demonstrasi. Ada yang ingin ditanyakan untuk langkah-langkahnya? Ya, ya, oke. Tapi mungkin ada satu yang lupa ya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa menggunakan APD. Ya, jadi nilai keterampilan yang saya sudah ambil tadi kelompok 1 dan kelompok 2, ternyata salah satunya kalian lupa pakai menggunakan APD. Ya, itu. Oke, ada lagi tanyakan? Sebelum silakan merapikan alat dan bahan yang sudah dipakai tadi, silakan di atas meja sana rapikan, silakan. Mengingatkan kembali sama yang tadi ya, mengingatkan jangan lupa menggunakan APD ya. Yang perlu diperbaiki yaitu langkah-langkahnya lagi ya, cuci tangan sebelum dan sesudah. Dari materi ya sampai tadi, hal-hal atau pertanyaan seperti ini, hal-hal apa yang harus diperhatikan pada pengukuran berat badan dan tinggi badan. Tadi apa yang sudah saya sempat singgung bahwa apa ini lantainya mesti rata, baru iya mesti dinding dengan lantai yang rata, dan pastikan posisi pasien itu lengket atau melekat atau memang sandar di dinding ya, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Ya,
ya umur, ya, dan cara menilai, ya, cara menilai apa? Cara menilai atau menilai umur itu yang penting ya, supaya tidak terjadi kesalahan dalam apa? Penentuan kuesioner, ya, seperti itu hal yang penting. Terus ya, kita refleksikan praktikumnya yang telah dilakukan melalui dengan mengisi LKPD yang pertemuan kedua. Silakan dibaca LKPD yang kedua. Iya. Pertanyaannya ada 3, silakan. Apa-apa? Ya. Pertemuan kedua. Ada? Silakan untuk kelompoknya kembali. Pertanyaan pertama. Iya. Silakan. Apakah pemeriksaan perkembangan anak sebaiknya diperiksa secara berkala? Iya. Harus nggak? Harus ya? Harus. Iya. Berapa kali nak? Tiap bulan. Setiap bulan ya. Ya. Macam tadi kasus tadi, ya ada masalah kan? Dia nilainya berapa? 8. Jadi harus terdiskriminasi kan untuk mengejar keterlambatannya, kan? Sudah. Terus lanjut. Peralatan apa saja yang dipakai pada pemeriksaan pertumbuhan dan Iya. perkembangan anak usia sekolah? Jelas? Ayo, siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa? Alatnya? Alat yang dipakai dalam pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan adalah mikrotois, timbangan, APD, buku, pulpen, dan kuesioner. Oke, terima kasih ya. Lanjut. Siapa lagi yang bisa untuk pertumbuhan? Perkembangan tadi, perkembangan tadi ya. Ada kuesioner, pulpen, dan buku. Iya. Selain itu ada lagi enggak? Jangan lupa media gambar ya, pertanyaan dan bola atau benda yang bisa dipakai digunakan pada saat pemeriksaan ya, tadi. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah Bagaimanakah langkah atau prosedur penata laksanaan pemeriksaan? iya, tadi sudah jelas ya di SOP ya, sudah ada langkah-langkahnya. Jadi bagaimana untuk refleksi? Ada yang ditanyakan? Bagaimana? Sudah paham untuk pemeriksaannya? Iya. Poin penting yang muncul dari kita tadi yaitu yang seperti sudah saya sampaikan. Silakan menghadap ke sini ya. Poin penting yang harus diperhatikan tadi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan jangan sampai terjadinya kesalahan pengukuran itu sangat penting ya. Tadi rantai ini usia ya sudah. Sekarang akan dilakukan evaluasi. Nah, silakan posisinya dibalikkan seperti semula karena kita akan melakukan evaluasi. Saya akan mengirim kembali lagi 5 pertanyaan di Google Form ya. Saya akan kirim ke HP kalian. Silakan dikerjakan 5 pertanyaan dengan waktu boleh berapa menit? 10 boleh? Oke, saya kirim 1, 2, 3 ya. Sudah terkirim, sudah dibaca, sudah terbuka semua. Oke, silakan kerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Silakan kerjakan. Oke, sudah? Teman sudah? Oke, sudah semua ya? Masih ada lagi belum? Sepatu sudah nak? Oke, sudah ya? Oke, saya lihat dulu sampai tadi pertemuan pertama semuanya bisa ya. Mudah-mudahan untuk praktikumnya kalian sudah bisa nilainya. Oke, semua bisa ya. Alhamdulillah semua bisa menjawab pertanyaan. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari ya, alhamdulillah jadi tidak ada yang remedial karena nilainya tuntas untuk nilainya sama di atas KKM. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda vital, lebih spesifiknya lagi ya untuk pembelajaran berikutnya.
berikutnya ya, itu tadi siapa yang membuka dan tolong balik ke kelas untuk menutup kegiatan pada pembelajaran pada hari ini ya. Oke, silakan berdiri. Salam ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.